ditemukan lagi, kemudian pukul 11, ulangi, pukul 14.19, kemudian berikutnya pukul 11.04 ditemukan lagi, kemudian pukul 11, ulangi, pukul 14.00 di area A3, kemudian dilanjut yang agak beruntun itu kemarin di sore hari di area A3, A1 dan A2 itu memang satu rangkaian. Itu kita kita pecah tim menjadi 3 sehingga tim ini bekerja di masing-masing area yang ada sampai A4 itu. Sehingga pada sore hari kemarin beruntun bisa sama-sama menemukannya. Jadi yang tim 1 pukul 17.15 di area A3, tim berikutnya pukul 17.17 di area A1, dan yang agak berat kemarin karena posisi jenazah itu di A2, itu pukul 17.30 baru bisa kita ekstraksi keluar. Sehingga bersamaan kurang lebih 15 menit itu kita kemarin yang terakhir menjelang maghrib itu bisa dapat 3. Kemudian kita ikuti perkembangan berikutnya, lari ke pengoperasian alat berat 11 sampai pukul 22.30 kalau tidak salah itu kita menemukan 1 lagi. Itu yang kita kerja sampai kemarin. Kemudian untuk pagi ini kami sudah brief juga terkait kegiatan pagi ini. Kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dandim selaku operator alat berat. Jadi mungkin kami minta para operator alat berat berkoordinasi ketat karena mungkin ada beberapa yang tidak bisa tembus, bukan tidak bisa, kami harapkan tidak menggunakan alat berat karena kami minta beberapa dipotong tralisnya, kemudian kalau memang harus kami turun, nanti kami akan menurunkan personil secara manual. Jadi kami untuk siang ini mungkin kami lebih ketat berkoordinasi terkait penggunaan alat berat dan tim kami yang di lapangan. Jadi sehingga sekiranya mungkin harus kami turun, nanti kami akan koordinasi sehingga personil kami yang mungkin manual bisa kami gerakkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini, dan kita mohon doanya juga semoga mungkin hari ini hari yang barokah, kami bisa bekerja, kita semua bisa bekerja maksimal demi kemanusiaan. Itu dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua. Jadi ada 9 per hari ini jenazah yang ditemukan ya sampai dengan tadi malam. Memang tadi malam sampai tadi pagi ini tidak ada penemuan jenazah, bukan berarti tim tidak bekerja. Diputuskan mulai semalam sampai pagi ini fokus kepada pembersihan lokasi dan alat-alat berat masuk semua. Kemudian material yang besar-besar ya, reruntuhan beton dan lain-lainnya ini berusaha dikeluarkan. Tentu saja ada titik-titik yang sudah diidentifikasi oleh Basarnas dan tim. Di situ ada korban. Nah ini jangan sampai itu terkena pada saat pembersihan. Dan kita yakin ya, yang ada di ruangan ini kita yakin bahwa hari ini pasti ada tambahan daripada korban-korban yang menyusul, karena sudah diidentifikasi titik-titiknya, tinggal diambil saja. Memang dari mulai tadi malam sampai sekarang ini kita fokus untuk pembersihan material sehingga pada saat mengambil jasad itu tidak mengalami kesulitan. Nah mungkin yang kedua saya minta untuk identifikasi ya, identifikasi apakah dari Puskris maupun dari DPI, silahkan menyampaikan informasinya. Silahkan dari Puskris dulu. Terima kasih Pak Kabadan dan Pak Direktur Ops Basarnas dan Bapak-Bapak di rapat pagi hari ini. Kami menyampaikan Pak Kaban bahwa dari kemarin siang sampai tadi malam, betul yang disampaikan oleh Pak Direktur Operasional Basarnas bahwa memang ada 9 mayit yang dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan alhamdulillah kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman DVI dan juga Pak Kadis Provinsi Jawa Timur, Pak Kadiskes, Prof Erwin, dan juga kemarin juga ditinjau oleh Bu Hovifah
dan beliau sangat apresiasi, dan juga tadi malam sudah dilakukan semacam menyampaikan sesuatu oleh dokter ahli forensik, yaitu Dr. Wahyu, bagaimana cara menginvestigasi mayat tersebut. Dan alhamdulillah Pak Kaban, kami laporkan masyarakat menerima dengan baik, mayoritas mereka menerima dengan baik. Selanjutnya untuk pada hari ini kami juga sudah siapkan Pak Kaban tata cara ambulans sesuai dengan nomor yang dilanjutkan, yaitu nomor 10 sampai kesekian, dan juga teman-teman PSC 119 dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sudah siap siaga dan juga beserta teman-teman ambulan. Demikian Pak Kaban. Baik, terima kasih. Dari DPI silakan menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat Kepala BPP, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir yang kami hormati pula. Izinkan kami menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh tim DPI. Sampai dengan hari ini kami telah melakukan pendataan dari keluarga korban, yaitu ambil data antemortem sebanyak 57 orang. Kemudian kami telah mengambil sampel DNA dari korban sebanyak 9 jenazah. Kemudian kami juga sudah mengambil sampel dari keluarga korban sebanyak 57 pasangan orang tua korban. Kemudian sesuai dengan guideline DPI bahwa identifikasi yang tidak terbantahkan dan sah secara hukum ada primer dan ada sekunder. Kalau primer ada 3. Yang pertama adalah sidik jari. Jika sidik jari antara pembanding dan jenazah match, berarti teridentifikasi. Jika dari sidik jari tidak ditemukan, maka yang kedua adalah gigi. Jika gigi tidak ditemukan, dan itu sudah kami lakukan pengambilan sampel DNA 9 jenazah yang sedang ada di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Surabaya, dan sampel DNA pembanding dari orang tua. Pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Sesuai SOP, hasilnya 2-3 minggu, tergantung dari tingkat kesulitan juga ekstraknya daripada sampel, tergantung juga apakah ada beban lain yang diperiksa, karena Pusdokes Polri seluruh Indonesia hanya memiliki 1 lab DNA, yaitu di Cipinang. Jadi menerima pemeriksaan DNA dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah guideline-nya sekunder. Sekunder ada 2. Jika didapatkan tanda-tanda medis yang ada di jenazah dibandingkan dengan tanda-tanda medis selama korban masih hidup yang kita dapat dari orang tua dan keluarga melalui data antemortem. Tetapi di dalam sekunder ini tidak bisa 1, harus ada tambahannya. Tambahannya adalah properti. Properti diantaranya akan digali dari pihak keluarga atau yang lainnya. Dalam hal ini kalau di pondok tentunya pada saat itu keluarga tidak ada yang tahu. Jadi harapannya yang selamat akan memberikan keterangan bahwa menyaksikan rekannya atas nama si A menggunakan
Di antaranya songkok seperti apa, baju seperti apa, sarung seperti apa, bahkan sampai kepada merek, kemudian nomornya berapa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Jika sekunder itu didapatkan 2, maka itu bisa dikatakan teridentifikasi. Untuk saat ini, setelah dilakukan identifikasi maraton, sudah selesai, dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pencocokan data dari antemortem yang dilakukan oleh tim antemortem mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini yang berada di lokasi sekitar pondok. Kemudian data dicocokkan dengan tim yang ada di postmortem yang telah melakukan identifikasi, termasuk di dalamnya juga ada, selain dari DVI, ada tim Inavis. Namun sampai sekarang belum bisa didapatkan kecocokan. Tingkat kesulitannya adalah diantaranya rata-rata belum ber-KTP, sehingga kalau sebagai pembandingnya korban adalah kita berusaha meminta apakah itu raport, apakah itu ijazah yang dipunyai, yang ada cap jempol ibu jari maupun sidik jarinya dari 3 jari. Tetapi itu juga ada tingkat kesulitannya. Beberapa yang kami terima itu karena tintanya terlalu tebal, tidak bisa dengan jelas, dan dirumus oleh tim Inavis juga kesulitan. Di samping itu, dari korban juga sudah terjadi pembusukan, tingkat kesulitan. Beliaunya mengambil sidik jari jenazah untuk dirumus, terjadi kesulitan. Jadi kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan, khusus untuk info-info ke pihak keluarga. Pada saat pihak orang tua melapor kepada kami di pos antemortem, akhirnya kita buatkan grup dengan nomor HP dari DVI itu hanya 1 kontak personnya. Jadi semua informasi apapun akan disampaikan di dalam grup. Memang banyak pertanyaan. Setelah kami tanya apakah Bapak Ibu yang kemarin melapor, ternyata tidak. Jadi rata-rata yang memberikan komplain dan lain-lainnya itu adalah saudara-saudara lainnya yang bukan orang tua kandungnya langsung, meminta informasi dan lain sebagainya, padahal semua sudah kami jelaskan kepada pihak orang tua yang kami data. Kalau ada info apapun ada di dalam grup. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Nafan ya. Ini memang identifikasi ini butuh waktu. Tidak seperti kalau kita mengidentifikasi korban yang lain. Karena itu tadi, yang menjadi korban ini adalah putra-putra yang masih kecil. Umurnya belum akil balik lah istilahnya. Sehingga tentu saja data-data seperti sidik jari, KTP, ini belum ada gitu loh. Tetapi saya yakin timnya DVI dan Inavis ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Akan berusaha semaksimal mungkin agar proses identifikasi ini bisa dikerjakan dengan secepat-cepatnya, ya, dengan sejelas-jelasnya. Nah, tentu saja ini juga butuh waktu saja, tidak ada kesulitan sebetulnya. Nah, saya masuk ke tahap berikutnya ya. Nanti silakan ditanggapi. Untuk masalah personil, kita lihat tidak pernah kekurangan dengan kerja 24 jam. Alat berat juga masuk, sudah disiapkan semua. Tentu saja tidak seperti membalik sebelah tangan, atau istilah kita orang Jawa tuh bukan Bandung Bondowoso. Sehari bisa clear, sehari bisa tuntas. Ini kejadiannya menimpa bangunan yang cukup besar, materialnya cukup banyak. Nah, sehingga meskipun hari ke-6 ini tidak tuntas, maksudnya belum selesai, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan dan tidak bekerja. Nah, mungkin yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini adalah terkait dengan psikososial kepada masyarakat
yang keluarganya hilang ini sejak awal ya, sejak hari pertama sudah diberikan pengertian. Setiap langkah berikutnya kita lakukan itu selalu dikomunikasikan dengan masyarakat atau ahli waris atau keluarganya yang menjadi korban. Dan rata-rata dengan komunikasi yang baik ini mereka menyadari dan selalu bekerja sama dengan kita. Tetapi dalam perkembangannya ada sedikit ya yang terjadi. Tadi disampaikan oleh Pak Nafan, oleh Pak Dirop. Ini justru keluarga-keluarga yang mengaku dekat, bukan keluarga inti, kakak, paman, sepupu yang datang kemudian hari, bukan dari hari pertama. Seolah-olah paling tahu terkait dengan musibah ini dan menuntut macam-macam. Tapi itu yang harus kita hadapi sebagai Satgas Penanggulangan Bencana. Nah, saya minta ini dibuat ya posko pengaduan terpadu. Nanti Pak Dandim, Pak Kapolres, Pemda, saya minta Pemda Sidoarjo, pemerintah provinsi, Jatim, ini melayani semua terkait dengan pertanyaan daripada masyarakat ini. Tentu saja tidak bisa dilayani semua keinginannya, kan kita negara hukum. Ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, tolong ini dijelaskan dengan secara baik. Saya minta penjelasan kepada masyarakat, pos-pos pengaduan ini harus semakin lama semakin baik. Jangan sampai kita ini direcoki atau disibukkan hal-hal yang bukan berkaitan dengan pencarian pertolongan korban yang utama ini. Ya, jadi siapapun dilayani. Dan tadi ada usul dari Kalaksa BPBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekarang sebagian daripada korban kan setelah ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, supaya di sini juga bekerjanya tidak terganggu ya oleh warga masyarakat yang tadi saya sebutkan, bukan keluarga inti, tetapi meminta penjelasan ya. Dan juga beberapa kali di-expose di media sosial oleh para media ini ya, seolah-olah di luar itu mencekam gitu loh. Seolah-olah ada kelompok masyarakat yang menggeruduk, yang berusaha meminta ini supaya kerja lebih cepat. Padahal itu 1-2 orang. Di lapangan ini semuanya sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang ditemukan 2 hari ini sampai 9 jenazah. Dan hari ini juga akan kami pastikan, saya sebagai yang bertanggung jawab ya, Kepala BNPB, ini memastikan hari ini pasti akan ditemukan juga banyak jenazah, banyak jasad. Nah, mungkin ini yang saran dari Pak Gatot Subroto, Kalaksa ini perlu kita sepakati, iya. Tolong nanti setelah ini mungkin beberapa keluarga di sana lebih nyaman. Di sana disiapkan tempat menunggu dan tenda yang lebih nyaman daripada posko ini. Ya, kalau kita mungkin yang penting bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi untuk warga masyarakat, apalagi yang keluarganya hilang, ini kita siapkan dengan maksimal. Dan yang berikutnya juga tolong nanti dilaporkan ya dari pemerintah daerah, Kodim, Polres, mungkin dari pemerintah provinsi juga terkait dengan logistik dan dukungan lainnya ya. Karena masyarakat yang mempunyai keluarga yang ditinggal ini kan sudah berhari-hari ini di sini, pasti 1-2 hari ini mereka tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan warga masyarakat yang masih hilang. Tapi seiring dengan berdirinya waktu, ini jangan juga sampai masalah logistik, makan, minum, air bersih dan lain-lainnya terabaikan. Ini menjadi satu bagian dari operasi keseluruhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga jangan sampai ini yang hilang ditemukan semua, tapi masalah-masalah selanjutnya ini baru muncul. Ini jangan sampai seperti itu, makanya dari sejak awal kita antisipasi betul itu. Itu ya, mungkin itu ya yang ini kita sampaikan rapat kali ini, dan ini kita akan laksanakan setiap hari ya. Sehingga kita progresnya setiap hari akan bisa diketahui oleh masyarakat, dan kita menjadi satu tim yang terpadu, tidak melihat dari mana latar belakangnya, tetapi kita semua sepakat bahwa dalam penanganan
bencana di Sidoarjo ini bisa segera selesai dan semuanya tuntas, tidak ada permasalahan lanjutan dan semuanya bisa selesai dengan sesuai dengan harapan. Mungkin itu ya, kita tidak perlu rapat lama-lama ya, segera kita bekerja karena sudah masuk ke jam 9 lebih ini. Tapi untuk mungkin ada yang perlu dilaporkan terkait logistik, peralatan, kemudian tempat untuk masyarakat, kemudian psikososial, siapa yang tiap hari menerima masyarakat, silakan kalau ada yang akan menyampaikan waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Kalaksa, BBD Pemerintah Provinsi Jatim, dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak Kaban dan Bapak Ibu peserta rapat. Dapat kami laporkan Bapak terkait dengan logistik. Alhamdulillah hingga hari ini, mulai dari hari pertama, teman-teman dinas sosial sudah membuka dapur umum dan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari instansi-instansi terkait dan lembaga kemanusiaan sudah sangat banyak, dan untuk permakanan hingga hari ini tercukupi. Dan terkait dengan posko yang kami siapkan di Dinas Kesehatan yang kebetulan berseberangan dengan Rumah Sakit Bayangkara, sudah disiapkan dengan baik, ada tenda, ada dapur umum, juga tempat istirahat, karena kita melihat di sini ada yang menunggu sampai tertidur di tempat. Kami juga siapkan tempat tidurnya dan juga pendingin sudah disiapkan, sehingga apabila nantinya keluarga masyarakat ataupun keluarga dari korban akan mencari informasi di rumah sakit, bisa beristirahat di lokasi tersebut di tempat yang sudah disiapkan. Tetapi kami mohon agar yang hadir di sana adalah keluarga inti, jangan pamannya ataupun mungkin tetangganya atau omnya, karena teman-teman di VI juga membutuhkan informasi dari keluarga inti yang lebih mengenali santri tersebut. Karena kalau semuanya ikut ke sana, nanti malah dari sini berpindah ke sana, permasalahannya di sana juga terjadi hal yang sama. Jadi mungkin pengertian dari keluarga korban agar yang bisa menunggu, bisa mencari informasi di Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit Bayangkara adalah keluarga inti. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan menambahkan apa yang disampaikan Pak Kalaksa. Kami dari Dinas Sosial Provinsi terkait dengan kebutuhan dasar untuk keluarga yang menunggu, anak-anak santri yang masih ada bertahan di pondok, termasuk petugas-petugas yang ada di lapangan. Alhamdulillah semuanya tercukupi, dan logistik alhamdulillah tercukupi. Dan di samping kami memberikan kebutuhan dasar, kami juga ada pendampingan LDP, layanan dukungan psikososial, bersama tim-tim LDP yang lain. Dan seperti yang disampaikan Pak Kalaksa, kebutuhan untuk yang di dapur umum yang ada di pondok ini dan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, kebetulan kami ada di area Dinas Kesehatan, terpenuhi semua untuk petugas, untuk keluarga, bahkan keluarga yang ada di rumah sakit kami juga cukupi untuk kebutuhan makannya. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Jadi saya minta setelah ini kerjasama Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Pak Dandim, Pak Kapolres ya, langsung mengumpulkan lagi masyarakat, apa yang kita capai per hari ini kita jelaskan, dan kita himbau ya, mereka lebih baik menunggu di tempat yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara. Nanti tolong diinventarisir saja keluarga-keluarga inti ya. Kalau ada keluarga-keluarga yang ibaratnya berbelasungkawa, paman, keponakan, tetangga dan lain-lainnya, mungkin tidak usah ikut ke sana. Kalau mau mencari keterangan ya ke sini nggak apa-apa, di daerah sini. Toh apabila pun ada jenazah atau korban yang ditemukan, itu tidak bisa diidentifikasi di sini, tolong dijelaskan. Tetap harus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya atau kita sampaikan semua nanti ya kepada siapapun yang tanya,
bahwa tim ini akan bekerja dengan semaksimal mungkin ya. Tim DPI, Inavis itu hanya butuh waktu, tidak ada kesulitan apapun gitu. Nah, tolong waktu ini memang yang kita tidak punya kemewahan hanya adalah waktu. Apapun dalam hidup kita itu waktu tuh memang itu hal yang sangat mewah lah. Itu adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong disampaikan betul untuk supaya ini bisa cepat clear. Nah, berikan juga kepada petugas ini untuk bekerja, ruang waktu untuk bekerja. Itu tolong disampaikan betul ya. Dan apabila nanti memang memerlukan kami, saya misalnya di sini yang langsung menjadi wakil pemerintah pusat ini atas arahan langsung Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto, ya kami juga siap seperti yang hari pertama, hari kedua kami langsung berhadapan dengan masyarakat terdampak, menjelaskan A sampai Z-nya yang kita lakukan. Dan terkait logistik, terima kasih ya Pak Kalaksa, Dinas Sosial, tolong setiap hari dievaluasi. Di sini ada deputi logistik, deputi penanganan darurat, apapun menjadi kekurangan daripada yang dibutuhkan di lapangan, kami akan backup dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Saya rasa itu ya. Mungkin ada satu putaran yang masih akan menanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini rapat ini bukan rapat terbuka ya. Saya kira ini yang perlu sampaikan dalam rapat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, itu mau langsung koran ya. Langsung kontak ke Bapak. Tadi kan langsung. Oke. Halo, itu langsung kontak sudah dikabarin ke kantor. Pak. Saya Halo. Mic-nya yang belum ini dimasukin. Sebentar ya. Halo. Tes, tadi ada warga yang menanya siapa itu? Tadi kan belum yang tadi mau ngacung tanya siapa? Ini kontaknya sudah mana? Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News pemirsa, dan baru saja kita saksikan bersama pemirsa rapat koordinasi antara Kepala BNPB, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten pemirsa terkait proses evakuasi dan juga identifikasi jenazah pemirsa, di mana terakhir informasi yang kami dapatkan dari petugas gabungan pemirsa ada 14 orang tewas ditemukan dan diduga puluhan lainnya masih terjepit hingga hari ini pemirsa, di mana proses evakuasi masih terus berlangsung dan tim BVI dan juga Inavis dalam proses identifikasi masih tetap dilakukan dan juga membutuhkan waktu yang tidak cepat mengingat jenazah yang ditemukan adalah berukuran kecil, yaitu adalah anak-anak pemirsa. Tim juga meminta dibentuknya posko pengaduan pemirsa karena banyaknya interupsi dari pihak keluarga, bahkan bukan dari keluarga inti, yang cukup menghambat jalannya evakuasi. Dan keluarga korban juga diimbau untuk tertib agar proses pencarian dapat dilakukan dengan maksimal, di mana keluarga juga bisa membantu para petugas dengan mengenali santri yang ditemukan, namun diharapkan dari keluarga inti yang mewakili. Posko penanganan darurat juga meminta adanya perlengkapan logistik tercukupi untuk keluarga korban yang mengingat mereka berhari-hari tetap bertahan sambil menanti evakuasi berjalan. Tidak hanya makanan pemirsa yang dihadirkan untuk para keluarga korban yang bertahan, layanan pendampingan juga dihadirkan untuk pihak keluarga. Namun keluarga juga diimbau untuk memberikan ruang waktu untuk tim bekerja dan mencari informasi di RS Bayangkara sebagai pusat identifikasi jenazah. Sudah siap?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa, kembali kita menuju ke posko tanggap darurat pemirsa. Semua salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto beserta Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, ada Dirop Basarnas, Bapak Laksamana Pertama Bramantio, ada Bapak Kapolres Sidoarjo, Bapak Tobing, dan ada Pak Dandim Sidoarjo. Ya. Baru saja kita sudah melaksanakan rapat koordinasi rutin harian ya, untuk mengevaluasi setiap kekurangan dan kelemahan operasi penyelamatan, evakuasi, dan penanganan secara keseluruhan terjadinya bencana ya, yang menimpa pondok pesantren di Sidoarjo ini. Ya. Ini sudah hari ke-6, rekan-rekan media sekalian. Kemarin pada saat konferensi pers saya katakan per kemarin itu ditemukan 2 ya. 2 yang sudah diidentifikasi, kemudian yang 1 yang baru ditemukan. Nah, per hari ini sampai tadi malam ya, sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9 ya. Ada 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari ya. Beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DVI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya disidik jari, begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain, ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk. Itu sudah 3 hari ya, sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah ya. Nah, ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada, yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan, karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban ya. Nah, itu yang sudah diidentifikasi, sehingga setelah ini secara masif dibersihkan, ini bisa segera diambil. Ini juga untuk menjawab kemarin mungkin ada sedikit masyarakat, keluarga yang sebetulnya bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti, orang tuanya itu sudah dijelaskan sejak hari pertama, dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ini semuanya dikomunikasikan dengan keluarga, dan keluarga sudah menyetujui baru kita bekerja. Tapi kadang-kadang dalam setiap bencana kan ada saja pihak-pihak yang baru datang gitu ya. Dia melihat di lapangan itu kok kurang banyak gitu, kok kelihatannya nggak bekerja, akhirnya minta masuk begitu. Nah, ini sudah kami antisipasi, kami jelaskan, termasuk tadi malam juga sudah dijelaskan secara rinci proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI, Inapis, butuh waktu saja. Kemudian juga alat berat juga sekarang masuk secara masif untuk mempercepat, semuanya sudah kita lakukan, ya, semuanya sudah kita lakukan.
Dan tadi barusan dalam rapat koordinasi ini juga ada solusi ya, karena memang begitu jenazah itu ditemukan juga tidak dibawa ke masyarakat atau keluarganya, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, sehingga keberadaan keluarga terdampak yang ada di sini sebetulnya hanya melihat proses pencarian saja. Nah, sekarang kita sudah putuskan, mereka kita akan kumpulkan dan mereka lebih baik menunggu di rumah sakit Bayangkara. Sudah disiapkan tempat yang lebih representatif, logistik juga yang memadai, sehingga mungkin di tengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang, lebih fasilitasnya lebih memadai dalam melewati hari-hari ketika menunggu identifikasi anggota keluarganya yang masih dalam proses. Secara umum ya rekan-rekan media, ini bisa berjalan ya. Tentu saja ada kekurangan kelemahan, tetapi setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan, dan kita minta doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sidoarjo dan terutama yang terdampak agar ini bisa cepat selesai. Kami juga mohon dukungannya. Jangan kami disibukkan dengan hal-hal di luar pencarian pertolongan, ini yang prioritas ya. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi, kurang percaya pada aparat, ingin mengambil sendiri, itu sebetulnya justru mengganggu proses pencarian pertolongan yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Tolong rekan-rekan media juga memberitakannya secara yang benar di lapangan ya. Contoh misalnya kemarin ada berita warga masyarakat melakukan penyerangan atau kepada ini karena dianggap lambat. Itu orang yang nggak tahu di sini dianggapnya banyak, padahal hanya 2 orang yang mengaku kakaknya gitu. Kakaknya juga baru datang, tidak seperti hari pertama datang ya. Ada yang bilang pamannya mungkin ini udah hari ke-6 mereka baru datang ya, seolah-olah belum tahu apa-apa, padahal ini sudah maju sedemikian rupa. Mungkin itu ya ingin disampaikan. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau, saya Arbida dari Metro TV, tadi kan disebutkan kalau hari ini akan alat beratnya masif begitu ya Pak. Berarti apakah akan ada tambahan? Arbida dari Metro TV, Pak izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa hari ini akan selangkah lebih ke depan dengan alat berat yang masif begitu ya Pak ya, untuk mencari korban lebih banyak lagi hari ini. Apakah akan ada tambahan alat berat begitu atau masih tetap menggunakan alat berat yang kemarin? Alat berat orang tuh nggak ada masalah Mbak ya. Apakah akan ditambah itu tergantung nanti di lapangan kebutuhannya ya. Kebutuhannya secara teknis nanti silakan tanya kepada petugas gabungan yang langsung di lapangan ya. Tapi yang jelas kami sampaikan, kebutuhan apapun di lapangan itu tidak ada kesulitan. Alat berat butuh apa aja kita masukkan gitu. Ya memang dari mulai kemarin karena sudah masuk ke titik-titik yang mungkin ada korban di situ ya, sudah ditandai saya katakan. Itu yang di situ tidak ada indikasi ada jenazah, itu langsung diambil oleh alat berat dengan maksimal. Itu ya. Kalau titik-titiknya gimana Pak? Tanya nanti ke yang di lapangan ya. Titik-titiknya di mana saja nanti tanya yang di lapangan. Tentu saya tidak tahu persis di mana titik-titik itu ya. Nanti tanyanya secara teknis langsung ke petugas yang di lapangan ya. Total Pak, secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari ke-5. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu Pak, nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu
Pairus itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain, ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana, Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain, ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Pairus itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya, ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh, jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah, masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu, ya, nggak tahu gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya, ya. Itu. Ada lagi? Kalau progresnya Pak untuk pengangkutan sendiri kira-kira udah berapa persen sampai hari ini? Progres pengangkutan saya rasa 2 hari ini kerja maksimal ya. Kira-kira berapa persen Pak Budi? Sekitar 40% lah, ya. 40%. Kan ini rekan-rekan media yang tanya nih tiap hari ada di sini itu. Kan bisa lihat ke sana itu. Ini balok-baloknya kan besar, ya. Mungkin kalau yang di luar sana yang nggak datang itu, ini kok lama sekali ya. Kok 2 hari cuma dapat 40%, tapi kalau lihat ke sini kan nggak mudah gitu loh. Apalagi di situ ada jasad. Kalau di situ nggak ada apa-apa, cepat mudah itu. PU, TNI, Polri, Sipur, ini Polri mendatangkan personil sekian banyak gitu. Tapi kan di situ ada korban. Ya kita sepakat lah. Nggak mungkin kita itu asal aja ngambil. Walaupun sudah meninggal gitu ya. Masa kita tega sih kalau ngambilnya serampangan sehingga mengakibatkan, mohon maaf nih, korban tiba-tiba gimana, tambah parah, terpotong atau gimana kan nggak ingin gitu. Kita manusia nih selalu menomorsatukan lah manusia lainnya meskipun itu sudah dalam keadaan meninggal dunia gitu ya. Pak, tadi tim SAR gabungan kan dibagi dari 3 tim. 3 tim itu rinciannya tugasnya apa aja Pak? 3 tim itu kan bekerjanya 24 jam. Nah, rincian tugasnya sebagai tim apa nanti tanya ke Pak Basarnas ya. Ada lagi? Berarti prosesnya kalau kemarin 50%, sekarang kurang lebih berapa persen Pak proses pembersihan pembongkaran? Ya itu semaksimal mungkin Mbak, semaksimal mungkin dibongkar itu semua alat berat di situ. Ya nanti targetnya secepat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti 1 hari ini kalau kemarin 2 hari 40% ya sekarang nambah 20 atau 30% lagi gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin mau menanyakan soal nanti identifikasi dari korban. Karena mengingat tadi tim DVM menyatakan bahwa untuk uji DNA itu harus dikirimkan ke Jakarta. Dan itu kemungkinan 2-3 minggu baru bisa mencocokkan dengan sampel pembanding, yaitu orang tua. Nah, apakah ini nanti identifikasi hasilnya baru akan keluar 2-3 minggu nanti, Komandan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita sama-sama nih mendengar penjelasan dari tim DVI tadi ya. Nah, jangan sampai nanti kalau kalimat saya dikutip salah lagi. Jadi kita sama-sama mendengar dari tim DVI. Tadi di DVI kan mengatakan, kita dengar sama-sama, itu bagi jenazah yang memang hanya satu-satunya cara lewat DNA itu bisa diidentifikasi. Tapi kan tadi kan Pak Napan bilang ada beberapa cara itu. Ya, ada beberapa cara yang
bisa digunakan, tapi kita akan maksimalkan secepat mungkin gitu. Tadi kan kesulitannya masih anak-anak, kemudian belum ada KTP, belum punya sidik jari, ya. Kemudian juga sudah 3 hari. Nah, tapi saya yakin tim DPI itu punya teknik-teknik khusus. Jadi jangan yang diangkat adalah yang itu, yang 2-3 minggu itu, nanti ramah resah lagi masyarakat. Padahal itu adalah cara terakhir apabila untuk mengidentifikasi itu hanya melalui DNA yang diambil dari orang tuanya. Nah itu ya. Tapi saya yakin nanti silakan tanya setelah ini kepada tim Mabes Polri, pasti mereka punya solusi-solusi untuk mempercepat identifikasi ini. Itu ya. Cukup? Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Saya akhiri ya, tolong diberitakan dengan sejelas-jelasnya dan memang secara berimbang. Jangan menimbulkan permasalahan atau perbedaan kegaduhan di luar sana ya. Padahal di sini kita baik-baik saja. Terima kasih. Selamat siang. Yang dulu saya makasih. Itu udah nggak ada. Sudah ya. Ini boleh turun Pak. Sebentar, juga tanya ke kepala sekolah.